kalau menurut saya kan main YouTube. Jadi ini harus dikasih thumbnail Bu. Thumbnail, cover. Ini bagus nih. Ini YouTube saya. Kita ada YouTube, ada Impact yang ada 1 juta subscriber. Ini 180. Ini namanya thumbnail. Nah, thumbnail ini bagus, dikasih tema. Gitu ya, sampai Indonesian Chef menyentuh lagu gitu, tonton deh kalau itu namanya orang lihat. Itu namanya teknik untuk menarik subscriber. Habis biasanya kita subscribe-nya cuma yang anggota gereja kita doang. Kan di YouTube tuh luas, itu bikin something yang menarik. Di tengah ya. Siap. Oke, saudara-saudara, kita akan segera memulai. Yang akan memimpin, memberi kesaksian nanti dan menyanyi adalah saudara kita Jason. Berapa lama waktunya? Kalau setengah 40 boleh? Setengah jam sampai 40 menit. 40 menit. Banget. Kalau gitu pendekan juga boleh. Habis itu ada doa. Bukan langsung saya ke firman. Iya, apa aja. Kesaksian, apa aja terserah Jason. Sama. Kenal. Kalau mau menari pun boleh Jason. Boleh dipendekin dikit nggak Pak? Terlalu Bapak soalnya tinggi banget Pak. Saya nggak tahu caranya pendekin juga nih, mungkin di sini. Iya dari situ. Ya, semoga ibu-ibu tahu lagu-lagunya ya. Oh jadi tata panjang. Udah nggak bisa bikin tapi lagi udah cukup ya. Oke. Cukup nggak? Tapi panjang cukup nggak? Masuk. Ya, selamat pagi, shalom semuanya. Halo. Ya, senang sekali. Ini terus terang selama saya hampir 14 melayani, baru kali ini saya tampil di sebuah ibadah yang buat saya yang hadir hampir usianya 17 tahun. Amin. Amin. 17 tahun ke atas ya. Dan di sini suasananya enjoy. Nama saya Jason Irwan. Saya dari Siantar. Mama saya orang Sunda, makanya papa saya orang Siantar, nikah dengan orang Sunda, melahirkan anak kayak bintang Korea. Amin. Suka-suka saya dan ngomong. Kalau di Indonesia, orang kenal Jason ini sebagai penulis lagu dan penyanyi. Tapi saya banyak kasih lagu ke orang, saudara. Coba saya mau testing ya. Siapa di sini yang tahu lagu-lagu saya? Pasti pada nggak tahu. Oke, saya testing. Tahun 2006, saya ciptakan sebuah lagu, saya kasih ke Maria Sandi dengan judul Sentuh Hatiku. Coba gimana? Iya, doa syafaat ya. Lagu kedua saya ciptakan lalu diberikan kepada Angel Peter dengan judul Kau Selalu Punya Cara. Lagu ketiga saya tulis dengan Pak Albert Tanoni, produser saya dengan judul Pertolonganmu, diberikan kepada Citra Scholastica. Tahu? Tahu. Nggak tahu juga ya. Lalu akhirnya saya jadi produser untuk Gracia Epifania yang sangat fenomenal di Indonesia, yang seorang anak buta dari lahir dengan lagu Walau Ku Terlewat Melihat dan Tetap Setia. Lalu saya jadi juga produser buat Parubin Adi dengan Bapak Kau Setia, lalu Asmiranda Yesus Aku Cinta, lalu yang terbaru ada Kemurahan Tuhan dan Tuhan Selalu Menolongku. Nah, hari ini saya menyanyikan sebuah lagu, semoga lagu ini semua tahu ya. Saya nyanyi dulu ya, nanti suruh nyanyi. Kapan nih Pak, saya nyanyi sambil main gitar kayak John Juan begini. Yang tahu lagunya sama-sama ya. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku.
hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, berada dekatmu Allah. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu ya. Saya mau sharing tentang pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan itu luar biasa atas kehidupan saya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kira-kira muka kayak saya ini ada tambang orang susah atau enggak? Enggak. Udah jujur aja nggak apa-apa. Enggak. Ada tambang orang susah nggak Bapak Ibu? Enggak. Puji Tuhan. Ada nggak Pak? Ya. Saudara, tadi kan sudah katakan papa saya orang Siantar, mama saya orang Sunda Banten, papa saya orang miskin, mama saya orang susah, terus terang aja. Mereka nikah tambah miskin, terus terang aja. Punya 4 orang anak laki-laki, dan hari itu karena saya kebagian jadi anak pertama, jadi saya tahu namanya hidup susah gitu ya. Dulu saya orang Buddha, dan saya terima Tuhan Yesus 2 SMP. Saya tinggal di Rangkas Bitung, saya bergabung pada sebuah gereja namanya GBI Rangkas Bitung. Waktu saya melayani Tuhan, Tuhan kasih talenta pertama itu saya bisa main piano, saudara. Saya lebih basicnya main piano, bukan main gitar. Dari main piano saya bisa ciptain lagu, makanya banyak lagu-lagu rohani saya di Indonesia jadi berkat luar biasa, itu karena kebaikan Tuhan. Nah, saya mau ceritakan bagaimana saya menemukan bakat menyanyi saya. Menurut saudara, orang Chinese pada bisa nyanyi nggak? Kurang biasanya. Dan saya terus terang karena saya dari Siantar, banyak orang bilang, wah pasti ini ada darah Batak gitu katanya. Ya udah nggak apa-apa lah ya, itu kan orang beriman. Suatu kali saudara, saya menemukan bakat menyanyi saya waktu saya SMA. Saya SMA teh masuk tahun 95. Saya SMP saya di Mardiwana, sekolah swasta. Ini masuk YouTube ya Pak ya? Berarti saya ngomong hati jaga nih. Nggak boleh rasis ya, tapi kan saya ngomong apa adanya. Waktu itu saya ngomong sama mama saya, "Mah, nanti mah SMA saya mah ulah sebentar lagi. Jangan di Rangkas lah mah, ke Jakarta aja." Lalu mama saya ngomong gini, udahlah ulah ngaco, kata juga. Mama teh nggak punya duit, kata juga. Udah sekolah di negeri aja. Kalau ke swasta mah ke Jakarta, belum uang kos teh mahal. Lu doyan makan, ngabisin duit. Uang sekolah bulanannya mahal 100.000. Doyan pacaran, gitu. Emang saya doyan pacaran, saudara. Udahlah di Rangkas aja, ada SMA negeri tuh, bagus. Kata juga uang bulanan cuma 6.000 perak. Kata juga, lu mau makan di rumah sepuasnya terserah, dan nasi telur Indomie juga terserah, kata juga. Udah, kalau di situ aja. Lalu saya ngomong gini, "Mah, kalau masuk SMA negeri mah yang tampang kayak saya mah jarang ada," saya bilang gitu. "Daripada lu nggak sekolah," kan juga. "Coba lu daftar dulu lah, lu tanya dulu," kata juga. Ya udah saudara, saya ngomong lu gua ini emang mama saya ini kan Chinese zaman lama ya, kalau mau mana tuh lu gua gitu. Saudara, akhirnya saya daftar ke sekolah saya SMA negeri. Saya tanya, "Ibu punten, assalamualaikum." Saya mau nanya, ini sekolah ini teh yang daftar berapa orangnya anak baru?
1.000 orang, buset buat saya. Yang tampang kayak saya, sipit, putih, kemerah-merahan seperti Raja Daud, berapa orang? Cuma 4 orang Chinese, saudara. Aduh, yang 3 lagi tuh orang Batak, Ambon, Manado. 7 orang campuran gak jelas. Itu kita kaum minoritas. Aduh, gawat juga ya, saya pulang ke rumah. Tuh kamar, cuma 4 orang Chinese rumah dari 1.000 orang. Udah jangan suka mikir jelek sama orang. Bapak Ibu ngerti dong, tahun 90-an kan rasisnya luar biasa gitu. Udah sekolah aja yang benar, kita juga. Nanti juga teman-teman lu terima, ya udahlah nggak ada pilihan. Saudara tahu apa yang saya takutkan terjadi? Tiba-tiba waktu saya mengikuti, sama nggak nih bahasanya, ospek ya, penataran pada siswa baru. Saya masuk, pas di pintu gerbang ada 3 orang senior saya, masa panggil saya seperti ini? Cina gendut, sini loh. Karena gue badan saya kan 103 kilo, sudah gue gendut. Karena saya merasa Cina gendut, bodohnya saya hampir sudah. Dengan muka polos ngomong gini, ayah naon, ngerti nggak bahasa Sunda? Oh, ngerti ya. Kalau nggak ngerti, minta Roh Kudus pimpin aja. Saya bilang, ayah naon, manggil saya. Anak baru, dia anak baru di sini. Kan orang Sunda mah kalau ngomong ya mah. Kalau orang Semarang mah beda. Benar, orang Semarang pasti tahu deh. Ibu orang Semarang, betul ibu ya. Kita punya lagu baru buat anak baru. Mau denger nggak? Menurut Bapak Ibu, anak baru dikasih lagu baru senang atau enggak? Senang. Lagunya nggak enak. Lagunya seperti ini. Cinaleng makan babi sekaleng enggak habis ditempeleng. Itu lagu rada aneh, saudara. Bukankah babi itu enak, amin? Masalahnya mereka teh nggak coba. Saya pulang ke rumah, saya marah-marah sama mama saya. Apa saya bilang, ma? Pasti dikatain Cina. Lah, emang lu Cina, mau ngomong apa lagi? Udah bersyukur aja jadi orang Cina punya mata sipit. Apa yang perlu saya syukur dari mata sipit? Makin sipit, makin fokus kerja. Itu mah omongannya emak-emak. Ini kan ibu-ibu pintar ngeles sebenarnya. Udah ada gini aja deh, kalau menurut mama lu belajar aja yang pintar. Nanti kalau lu pintar, teman-teman lu nyontek pasti terima lu kata juga. Masuk akal nggak? Masuk akal. Nah, ibu-ibu dengarkan baik-baik ya. Terkadang Tuhan izinkan sebuah situasi yang sulit sama hidup kita, tapi percaya saja Tuhan juga bersama dengan kita. Dalam kesulitan kita pasti ada kebaikan Tuhan. Dalam kesulitan kita pasti ada mujizat. Dalam kesulitan untuk kita menang pasti ada kesaksian, saudara. Saudara, saya belajar mati-matian, akhirnya pintar lah, lumayan pintar, nggak sombong. Fisika, kimia, biologi, saudara yang di YouTube ya, saya nggak pernah di bawah 9. Agama saya 9 menjelang sempurna. Bahasa Inggris saya 2 dan 3. Makanya bahasa Inggris saya jelek, saudara. Saya juara 1 di kelas, juara umum 2 seluruh kelas, saudara. Diterima nggak akhirnya? Enggak. Udah belajar mati-matian, udah kasih contekan, nggak diterima. Ikut kegiatan OSIS pramuka lumayan berprestasi, nggak diterima. Dan saudara tahu di sekolah saya nggak ada yang manggil Jason, Irwanto, Anto, Irwancang, nggak ada. Tahu nggak panggilan saya di sekolah apa? Ada yang datang, Cut Patkai. Atau nggak Cut Patkai? Siluman babi, saudara. Temennya Sunggokong tuh, siluman monyet. Waduh, saudara tahu 2 tahun itu rasanya hati saya tuh enak gitu. Tapi Tuhan ajarkan tidak boleh membalas, betul dong? Saya menabur kebaikan, saya tetap tidak membalas. Akhirnya Tuhan mengambil bagiannya membela hidup saya. Tiba-tiba setelah 2 tahun sekolah, waktu saya lewat pintu gerbang, ada sebuah spanduk besar bertuliskan lomba makan, pengumuman, dicari 1 wakil wanita, dicari 1 wakil pria untuk menjadi wakil dari sekolah ini lomba nyanyi dangdut, saudara. Cocok gak tampang gini dangdut? Gak cocok. Tampang gini cocoknya niweng cocok. Lagu dangdut mah gak cocok. Lalu Tuhan ngomong sama saya, ikutan audisi. Pan saya mah orangnya nekat. Saya datangin, ibu, punten, saya mau ikutan bu, katanya sekolah ini butuh wakil pria untuk lomba nyanyi dangdut antar SMA se-Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau ikutan. Tau gak guru saya ngomong, deh ngaco, mana ada sejarahnya orang Cina aja dangdut. Mending pulang aja, ngabisin waktu. Saudara, sakitnya di mana? Nih, di sini, saudara. Untung hari itu mental saya galak loh. Saya teriakin guru saya, heh, ibu ngomong apa tadi? Kalau semua siswa boleh ikut audisi, masa saya nggak boleh ikutan? Lalu dia ngomong apa? Ih, Cina gila, mana-mana.
Saya paksa guru saya, akhirnya diizinkan saudara. Dan akhirnya saya mampir ke toko kaset. Dulu kan toko kaset belum ada CD. Saya beli kaset yang Maggie Z, Roma Irama, Elvis Sukeis. 3 hari 2 malam, gak ketemu cengkoknya saudara. Yang ada nih, bengkok saudara. Waktu hari hanya audisi, saya datang ke sekolahan. Saya pikir datang lebih awal nih Pak ya, tujuannya biar di audisi lebih awal, kalau nggak keterima udah cepat pulang gitu. Ternyata pas datang udah ratusan orang. Saya tanya, ibu yang daftar banyak banget. Berapa orang bu? Ya 400 orang lebih lah. Yang perempuan berapa orang? 300-an lah. Yang laki-laki 72 orang. Saya nomor urut keberapa? Ke-73 dari Yesus terakhir. Karena saya peserta terakhir, mau nggak mau kan saya lihat peserta yang lain ya. Waduh saudara, orang seberang, ngerti seberang ya? Jago nggak ya dangdut? Jago. Itu sepanjang mereka audisi itu cengkok kayak ular anaconda, ular sendok, susah cengkoknya muter-muter saudara, saya bingung. Pas bagian saya, juri udah ngantuk, mental udah jatuh, masuklah Cinaleng ini ke ruangan audisi. Ditanya sama jurinya, siapa namanya? Saya jawab dong, Irwan Tocang Pak, Jason nama baptis. Menyanyi lagu apa kamu? Maggie Z Pak. Apa judulnya? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Udah mulai kita juga. Saudara tahu pas mulai, waduh saudara tahu gemeteran minta ampun, jantung kayak hilang entah kemana saudara. Saya buru-buru doa gini, Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab. Saya percaya Tuhan Yesus bisa dangdut. Tolong ajari saya ekspres, jangan permalukan saya. Saudara tahu? Tiba-tiba saudara tahu Tuhan bikin leher saya panas dan gatal. Waktu leher saya panas dan gatal, itu cengkok dangdut keluar dengan sendirinya saudara. Saya tidak pernah menyangka saya terpilih jadi wakil dari sekolah saya dan sampai ke grand final saya pulang membawa juara pertama pria. Pernah dengar orang Chinese nyanyi dangdut nggak? Mau nggak dengar? Ibu mau? Oke, ibu mau lagu apa bu? Bebas nih hari ini. Bu, Bapak mau apa? Oh jangan, nanti masuk itu kena klaim nih. Kalau gue Tuhan Yesus baik nggak? Iya boleh. Ini Tuhan Yesus baik. Tahu kan? Saya coba dangdutin ya. Oke, saya coba ya. Mukanya biasa aja sih. Saya yang nyanyi kenapa sudah yang celangat dulu. Apa ya biar banyak joke Pak biar nggak pegang. Saya coba nih, aduh, gue ciptain. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sangat baik buat saya dan kita semua. Sekian dan terima kasih. Lagi ya. Aduh. Nanti kapan-kapan ya saudara. Aduh kayak lapar nih Pak. Waktu berapa lama lagi Pak? Terserah. Jangan terserah. Kamu udah mau pulang juga. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah pujian, tapi saya akan kesaksian. Ini datang ke KJRI enggak? Enggak ya? Kalau nggak datang, saya kesaksian. Karena emang saya siapkan khusus KJRI. Nggak apa-apa Ibu Cynthia ya? Karena ini kesaksian yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya mengajarkan pujian baru, boleh? Boleh. Ini lagu lagi, kalau di Indonesia lagi terkenal saudara. 2 lagu ini terkenal banget, makanya mungkin ibu-ibu kan udah spell English ya. Gitu. Lagu Indonesia. Ini kalau ibu mau buka YouTube, kalau mau buka Google, cari aja Tuhan Selalu Menolongku, tinggal liriknya keluar. Oke ya, kita belajar pujian ya. Lagu ini saya ciptakan 2 tahun setengah lalu dan terkenal di masa COVID saudara. Terkadang kalau Tuhan kasih hikmat sama saya, terkenalnya kapan kita nggak yang tahu. Tapi percayalah waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yuk sama-sama kita baca pujian ini, katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, selalu menjagaku. sehelai di rambutku, Sehelai di rambutku tak akan terjatuh, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan segala kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Saudara mau sharing tentang sebuah kisah yang luar biasa. Orang kalau ingat nama saya pasti selalu ingat dengan lagu pertama saya, yaitu Sentuh Hatiku, saudara. Lagu itu populer di 2007 dan jadi berkat luar biasa, dan saya nggak pernah nyangka juga lagunya akan mendunia, saudara. Saudara, lagu itu diambil dari kisah nyata tentang seorang sahabat perempuan saya. Waktu itu tahun 93 kali, 1993, saya lupa, udah lama. Saya duduk di bangku 1 SMP, namanya tinggal di kampung, pasti semua orang saling kenal nggak? Chinese, kenal dong. Saya sekolah di Mardiwana, dia sekolah di salah satu sekolah, saya nggak sebutkan yang di YouTube. Saudara, satu kali waktu saya makan bakso, saya masih usia 13 tahun lah. Teman saya yang perempuan ngomong gini, saya mau ngomong sama kamu. Saya bilang sebentar, saya lagi makan. Setelah saya selesaikan makan siang saya, lalu saya hampir ke sahabat saya, lalu saya ngomong gini, tadi teh mau ngomong apa? Dia ngomong tanpa intro loh, langsung begini, saya hamil. Waduh, saya kaget dong. Satu SMP sudah hamil. Yang jadi pertanyaan saya, siapa yang menghamili? Bapak Ibu jangan salah paham ya, bukan saya loh, bukan. Lalu saya ngomong pelan-pelan, karena kan mukanya udah mulai murem. Emang siapa yang hamilin kamu? Waduh, sudah tahu dia nahan air mata sampai air bercucuran, tapi sesegukan nggak keluar suara. Sampai diam, saya juga bingung mau ngomong apa. Lalu dia pelan dia ngomong gini, yang hamilin gua lu tau gak siapa? Papa gua sendiri. Saudara, betapa kagetnya saya. Bapak tahu dong, tahun 90 tuh ini kasus kayak gini nggak mudah diangkat beda sama zaman sekarang. Dan tuh aib luar biasa.
Saya sampai shock, kayak petir di siang bolong, saya juga bingung. Saya nggak bisa ngomong kan, masih kecil, saya nggak ngerti. Beda sama sekarang. Saya diam, lu anterin gue pulang ke rumah ya. Gue mau ngomong sama mama gue. Saya diam, ya udah dianterin. Sampai di rumah, waduh dia teriak-teriak. Mama pokoknya saya mau bunuh kandungan saya, mas. Saya najis, saya dalam, saya jijik, mak. Kata juga, wah dia nangis kayak orang gila. Saya cuma bengong dan akhirnya mamanya peluk dia. Dan mamanya cuma ngomong ini, udah, jangan bunuh kandungan ini. Anak ini nggak salah apa-apa. Kita akan melaluinya sama-sama. Saudara tahu, kenyataan hidup terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan saudara tahu, akhirnya sahabat saya berhenti sekolah dan hidupnya diasingkan. Jadi di berhenti sekolah, dia dikunci dalam sebuah kamar. Kenapa? Mulai stres dan gila. Menurut saya sih salah mamanya. Kenapa anaknya dikunci itu? Namanya orang hidup sendirian, gak ada orang lain, gak ada buat tempat curhat. Dan dulu belum ada psikolog gak ada. Akhirnya gila, saudara. Kalau saya pernah nengok cuma 2 kali ya. Kalau setiap ketemu saya kaget, kekasian gitu, kayak orang gila, rambut acak-acakan. Sorry ya, bau saudara, dan dia bisa ambil garpu atau pisau, dia tusukin ke tangannya, ke perutnya, ke siapapun yang dia mau ditusuk. Kalau ngeliat muka saya, ngeliat muka papanya, sampai kata-kata kotor yang keluar. Sampai akhirnya dengan terpaksa saya tahu mamanya akhirnya memindahkan anak perempuan satu-satunya di sebuah perkebunan papanya yang kaya raya, dibuatkan sebuah pondok. Hidup sendirian dengan seorang pembantu di rantai besi tangan dan kakinya selama 12-13 tahun lamanya. Saudara tahu, saya udah melewati masa SMP, SMA, kuliah, bekerja. Saya udah lupa. Tapi buat Tuhan tidak lupa. Banyak orang mungkin bertanya, Tuhan lupa sama kita. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan itu gak pernah lupa. Setelah 12 tahun berlalu, saudara tahu, satu kali waktu saya di rumah, pas dulu kan masih zamannya ada telepon, bukan handphone. Di rumah mama saya angkat telepon, saya kaget. Setelah 12 tahun gak pernah ketemu. Tiba-tiba telepon, saya kaget dan telepon dia. Dari situlah diceritakan setelah panjang perjalanan 12 tahun, saudara. Makanya saya bisa kesaksian hari ini. Saya ditelepon, saya cuma netesin air mata karena saya tahu saudara, nggak mudah hidupnya. Setelah 12 tahun, saudara bilang apa? Setelah 12 tahun, orang gila itu terkadang sadar dirinya sedang kenapa-napa. Cuman ketidakmampuan dia menghadapi kepahitan dan luka yang dia harus berhadapan dengan diri sendiri. Dia bilang setelah 12 tahun tahu, satu kali Tuhan izinkan, katanya juga, Tuhan itu melepaskan rantai besinya. Itu tiba-tiba kesadarannya kembali dan dia sadar apa yang terjadi sama dirinya sendiri. Dia lari ke dapur waktu dia menemukan pisau. Dia cuma angkat pisau ke atas, dia berdoa gini, Tuhan, tidak ada yang peduli dan mengerti masa depan saya. Masa depan saya sudah habis. Saya mau mati saja. Ketika dia siap memotong urat nadinya, tiba-tiba dia merasakan tangan kanannya yang sedang memegang pisau. Itu yang dia menahan. Dan dia merasakan dia dipeluk oleh seseorang yang sebenarnya tidak ada orang sama sekali. Dia mencium seperti wangi bebungaan. Seperti ada pelukan hangat. Dan ada sinar yang begitu terang dan dia nggak bisa membuka matanya. Waktu dia peluk, dia sadar, ini Tuhan. Dia peluk balik, tapi dia pukulin, dia bilang, Tuhan kejam, Tuhan jahat. Selama ini Tuhan di mana? Apa Tuhan nggak pernah sayang sama saya? Kalau Tuhan sayang sama saya, seharusnya waktu itu Tuhan bisa gagalkan rencana jahat papa. Kenapa Tuhan tidak lakukan? Tuhan di mana? Kita sering bertanya, Tuhan di mana? Saya sedang sakit, saya sedang susah, saya ditinggalkan. Saudara, saya mau katakan, ketika orang hidup fokus sama masalahnya sendiri, dia tidak bisa melihat ada Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Tuhan biarkan dia menangis, Tuhan biarkan dia sampai tenang dan emosinya reda. Waktu dia mulai reda, dia bisa mendengar Tuhan ikut menangis dengan dia. Saudara tahu ada sebuah kalimat sederhana yang Tuhan sampaikan di telinganya. Anakku, aku mengasihi engkau. Ampuni papa kamu. Wah, di saudara nangis jadinya. Tiba-tiba Tuhan seperti kasih pengertian. Tuhan kasih sebuah hati yang baru, saudara. Waktu dia buka mata, dia bilang apa? Tiba-tiba Tuhan angkat segala pergumulannya, kepahitannya. Tuhan kasih pengertian yang luar biasa. Bukan dia yang memilih untuk mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi hidup dia. Dia lari ke dapur, dia potong rambutnya udah sampai sekaki dengan pisau, dia sikat gigi, dia mandi. Dia pulang mencari papanya yang selama 12 tahun tidak pernah menengok dia sama sekali, saudara.
Ketika sampai di rumah, betapa kagetnya saudara tahu, dia menemukan seorang ayah yang selama 12 tahun itu juga mengalami kelumpuhan total, stroke, karena didera oleh perasaan bersalah. Ketika dia sampai di rumah, mamanya merangkul dia. Dia ngomong gini, kamu tahu, tuh kan jadi sedih saudara. Karena saya cukup tahu dan Ibu Cynthia tahu, nanti saya kesaksian di Kajar tidak seperti ini, saya akan persingkat. Ini karena ini waktunya panjang. Dia rangkul anaknya, dia bilang, kamu tahu nggak? Papa kamu lakukan ini, udah ngomong sama mama, dia nggak sengaja, dalam keadaan mabuk. Kamu harus tahu, ini kesalahan mama sebenarnya. Yang nggak pernah melayani papa kamu, ngerti ya? Dan mama benci sama papa kamu, sampai kamu jadi korban. Papa kamu sakit karena menggelantung perasaan bersalah, sampai nggak mau makan, dan pernah mau bunuh diri, dan akhirnya dia sakit dan seperti hari ini. Dia bilang, teman saya bilang, lu tau gak Sen, waktu gue deketin bapak gue, hati gue tuh hancur katanya. Lu tau gak, kalau waktu itu gue ngerti kondisinya, kalau gue ngerti, kasih kesempatan dia minta maaf aja, mungkin tidak akan seperti ini. Dia ngomong nih, Pak, saya pulang. Papanya gak bisa ngomong, cuma papanya cuma melotot. Cuma nangis, saudara. Waktu dia menekan berhadapan muka dengan muka, dia bilang, Pak, ini anak papa pulang. Ampuni ya Pak, saya nggak bisa mengampuni papa selama ini. Dia peluk papanya, serta hari itu Tuhan pulihkan keluarganya. Mengapa lirik lagu sentuh hatiku, saya tulis betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Banyak orang berpikir mengampuni itu melupakan, salah. Mengampuni tidak pernah bisa engkau lupakan. Tapi dalam proses pengampunan, saudara akan mengerti Tuhan selalu bersama dengan kita dalam setiap musim-musim hidup kita, saudara. Dan proses pembelajaran dan pengampunan adalah jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan saudara, dia bilang apa? Selama bertahun-tahun, 12 tahun sakit, saudara, ada kesempatan meninggal enggak? Ada. Tapi Tuhan tidak pernah izinkan si maut mengambil nyawa papanya sampai anaknya pulang. Anaknya mengampuni bapaknya. 3 bulan kemudian baru bapaknya meninggal dunia. Yang kedua, anak yang dilahirkan dengan paksa pada usia kandungan 8 bulan. Di depan dia berdiri seorang anak laki-laki, tidak cacat sama sekali. Saudara, sebagai penutup saya mau katakan ini. Dalam keadaan tersulit pun, dalam keadaan yang terberat pun, dalam lembah kekelaman pun, Tuhan sekali-kali adalah gembala kita yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia ada di sana dengan gada dan tongkatnya untuk mengangkat hidup kita. Amin. Kita naikkan sebuah pujiannya, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti
Tuhan Yesus memberkati semuanya saudara ya. Next time kalau datang lagi banyak kesaksian yang bisa saya ceritakan dan semoga jadi berkat. Bapak Ibu kalau mau dapatkan CD saya ini mungkin Bu Cynthia tahu pelayanan saya ini pegang 2 anak buta yang nggak bisa melihat. Kalau saudara di YouTube pasti ada namanya Gracia Epifania dan Fandiko saudara. Di setiap pelayanan yang saya lakukan, saya sampai sekarang udah nikah 9 tahun, saya belum punya anak. Dengan keadaan seperti inilah saya bisa fokus dengan anak-anak seperti ini. Kalau mau beli CD-nya ada di Bu Cynthia. Hari ini karena CD udah banyak yang habis saudara, tinggal yang ini doang. CD Gracia tinggal 1. Di sini ya nanti kalau Bapak Ibu mau tahu lagu-lagu saya ya, ini lagu-lagu yang populer di Indonesia, lagu ciptaan saya yang ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, walau ku tak dapat melihat, sama yang Kau selalu punya cara untuk menolongku saat keadaanku. Itu lagu-lagu populer di Indonesia saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Papa dan semuanya. Nanti kalau boleh, saya mau bikin YouTube. Tadi ada ibu yang main biola kan ya? Ibu ya. Ada satu lagu yang apa tadi itu bagus banget. Saya mau masukin. Saya mau tadi Bapak main gitar. Karena ada satu, saya baru tahu kalau lagu ini ternyata ada lirik barunya. Yang apa tadi kembali ke surga ke rumah Bapak tuh saya lupa. Tadi saya Rumah Bapakku. Iya, ada yang bait ketiga ya Pak. Nanti saya mau rekam, tolong ya Bu ya. Main biola aja, nggak apa-apa. Nanti main kita saya mau nyanyi hanya buat YouTube aja. Tuhan Yesus memberkati semuanya.